Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi dari kelas B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik yang terjadi di masa lampau, yakni sebuah cerita tentang bagaimana salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia selama perang kemerdekaan yang berjuang dan mendedikasikan hatinya untuk Ibu Pertiwi di negara ini. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang lebih memilih mati sampai tetes darah terakhirnya. Dia adalah salah satu seseorang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Dan untuk memperingati kepahlawanan dan tanda jasanya, bahkan namanya sendiri pun juga diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Bandung. Dan nama itu adalah Muhammad Toha, salah satu nama yang tentu saja akan terus diingat pada saat itu, yakni tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mendeklarasikan diri untuk menjadi bangsa yang terpisah dan dinyatakannya untuk menciptakan negara kesatuan mereka sendiri, di mana mereka membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Namun, ketika berita bahwa Indonesia telah memproklamasikan diri dan ingin mendirikan negaranya sendiri, itu sampai ke telinga tentara Belanda. Dan ini pun tidak bisa membuat mereka senang. Meskipun Indonesia telah membebaskan diri, tentara Belanda dan sekutunya segera menentang apa yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Mereka juga menyerang Indonesia sekali lagi dalam agresi militer mereka. Dan tentu saja hal ini sendiri pun juga membuat marah para pemuda Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk bersatu dan berjuang melawan tentara Belanda. Dan salah satu perlawanan terkenal yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah perlawanan tentang Bandung Lautan Api, yang merupakan sebuah peristiwa tentang bagaimana seluruh kota Bandung terbakar dan menghiasi suasana malam dengan warna merah cerah nyala. Setelah proklamasi kemerdekaan sendiri, Toha pun memutuskan untuk gabung kepada barisan pejuang muda yang lainnya, yaitu Badan Perjuangan Rakyat Indonesia atau yang biasanya dikenal dengan BRI, yang kemudian bergabung dengan kelompok perintis lainnya, yakni Barisan Banteng Republik Indonesia atau disingkat BBRI. Ketika pasukan sekutu ini datang ke Indonesia didampingi oleh Belanda, disitulah mereka pun melakukan berbagai macam propaganda untuk menaklukkan Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa pada tanggal 29 November 1945. Tentara sekutu itu mengeluarkan ultimatum kepada masyarakat Bandung. Isi ultimatum itu tidak lebih tidak lain jika masyarakat Bandung harus meninggalkan kota ini beserta dengan isinya dan bergerak ke selatan di sepanjang perbatasan kereta api. Dan tentu saja seperti yang diharapkan, hal ini pun diabaikan oleh masyarakat Bandung. Tetapi pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald pun menyampaikan ultimatum lain agar orang-orang Bandung segera mengosongkan wilayah utara dan pindah ke selatan. Dan peringatan ini berlaku hingga tanggal 29 November. Dan sekali lagi, ultimatum itu pun diabaikan oleh masyarakat Bandung dan oleh Toha sendiri. Sebaliknya, pasukan pemuda Bandung mengunjungi berbagai pangkalan sekutu, mendengar bahwa perang akan terjadi. Selain itu, Toha pun sadar bahwa suplai senjata yang ada di Dayakolot area sangatlah besar. Sementara itu, mereka juga memiliki cadangan senjata dan juga amunisi yang disimpan di gudang senjata yang terletak sangat jauh dari Sungai Citarum. Sementara itu, regu Toha sangatlah kecil dan memiliki persediaan yang terbatas. Tentu saja, hal ini sangatlah tidak imbang dan tidak sebanding jika dibandingkan dengan para musuh, karena sudah terlihat dengan jelas bahwa pertempuran ini tentu saja berat sebelah. Namun meskipun begitu, Toha tidak putus semangat dan lebih memilih untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Toha pun mulai merencanakan ide
Jika seandainya dia bisa menghancurkan tempat gudang amunisi tersebut, maka rekan-rekan Toha ataupun rekan seperjuangan bisa mengembalikan keadaan, karena tempat itu adalah satu-satunya tempat terbesar di mana tentara Belanda dan tentara sekutu menyimpan senjata mereka. Dan pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu pun mengeluarkan ultimatum yang lain, yang dimana isi ultimatum itu sama seperti sebelumnya, yaitu mengancam warga Bandung agar cepat segera pindah. Jika tidak, maka warga Bandung akan dibombardir oleh sekutu. Pada suatu malam pun, Toha beserta pasukannya, dia memimpin sebuah pasukan untuk menyergap dan menyelinap ke gudang senjata tersebut. Ketika teman-teman Toha mengikutinya sampai ke Sungai Citarum, namun naas, sayang seribu sayang, salah satu teman dari Toha menginjak sebuah ranjau, yang dimana ranjau tersebut sudah dipasang oleh tentara sekutu. Ranjau tersebut pun meledak dan teman Toha mati di tempat. Ini menyebabkan beberapa teman di sekitarnya pun juga terkejut dan juga terkena dan terluka atas ledakan tersebut. Insiden itu pun juga membuat salah satu teman Toha ditangkap oleh sekutu. Meskipun mereka semua ditangkap oleh sekutu, namun Toha tidak kehabisan akal. Toha pun berhasil mengalahkan penjaga penjara itu dan sadar bahwa dia sendiri tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Benar, Toha sendiri pun sadar bahwasanya dia terperangkap di tempat itu. Menyadari akan hal itu, bersama dengan temannya, Toha pun menyelinap ke gudang amunisi. Ketika Toha sudah tiba di gudang amunisi, ternyata mereka disadari oleh penjaga yang ada di sana. Dan ketika penjaga tersebut mau menargetkan Toha sebagai targetnya, Toha pun mengambil granat dan melemparnya ke arah penjaga tersebut. Granat itu pun meledak dan membuat gudang amunisi pun meledak juga. Toha tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia pun juga terkena ledakan efek dari granat itu bersama dengan temannya, dan pada akhirnya Toha pun meninggal pada insiden tersebut. Pengorbanan Toha pun juga tidaklah sia-sia dan cukup signifikan, di mana efek dari ledakan tersebut menyebabkan pembakaran yang cukup besar di gudang amunisi, sehingga berdampak kerugian bagi tentara sekutu. Dan menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada tanggal 24 Maret 1946 pukul 10 dini hari, para pejuang Indonesia memutuskan untuk membakar kota mereka sendiri. Mereka membakar bangunan-bangunan yang penting. Ini juga dapat membuktikan bahwa sampai kapanpun rakyat Indonesia akan terus tegas dalam pendiriannya sendiri. Mereka tidak akan takut akan ancaman yang dibuat oleh orang lain. Dan siapapun yang berani mengancam masyarakat Indonesia sendiri, maka bangsa Indonesia akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak takut untuk melakukan perlawanan. Jadi itulah cerita yang sudah diceritakan. Apabila saya ada salah kata ataupun pengucapan sejarah yang kurang akurat, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.